semuanya, kepada seluruh pendengar Kitox, khususnya dari mahasiswa farmasi Universitas Lampung. Gimana nih kabarnya? Semoga lagi sehat-sehat semua ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas yang lagi booming banget nih di kalangan anak muda. Dimana kan kalangan anak muda ini mulai memasuki usia awal 20-an nih, dimana kayak mulai ngerasa bimbang, kedepannya kita bakal gimana nih ya. Nah, hal seperti itu tuh sering kita sebut dengan istilah quarter life crisis. Nah, di sini kita bakal bahas quarter life crisis bersama narasumber hebat kita. Halo, hai guys. Boleh nih perkenalan dulu sama Kak Ade. Oke, boleh. Halo semuanya, sebelumnya saya makasih banget ya udah jadi narasumber di podcast yang luar biasa ini. So, let me introduce myself first. My name is Ade Anissa. Umur saya sekarang 21 tahun, saya mahasiswa aktif di Institut Teknologi Sumatera, Prodi Farmasi. Nah, saat ini juga kesibukan saya, selain jadi mahasiswa, saya juga pernah jadi podcaster host juga di podcastnya yang bicara tentang kesehatan mental juga, seperti itu. Wah, keren banget nih. Kak Ade Anissa ini juga punya banyak banget pengalaman nih teman-teman. Contohnya Kak Ade Anissa ini punya pengalaman di dunia model, di dunia public speaking, dan juga di dunia musik. Wah, keren banget nih. Oke, jadi kita bakal masuk langsung nih ya Kak, tentang quarter life crisis. Oke. Jadi quarter life crisis itu kan tentang kayak kita kan udah mulai masukin usia 20-an ya Kak. Kayak kita nih mulai bimbang nih tentang kita nih setelah lulus bakal jadi gimana nih, kehidupan kita selanjutnya bakal gimana nih. Mulai tuh muncul kayak pergejolakan batin gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Ade sendiri, quarter life crisis itu apa sih? Oke, menurut aku ya, kalau quarter life crisis itu sebenarnya fenomena ya, dimana diri kita tuh kehilangan tujuan atau arah kita. Kayak kita tuh hidup ya, tapi kita tuh bertanya-tanya kayak, ih tujuan gue tuh apa sih hidup di dunia gitu. Iya, gue tuh mau kemana sih arahnya, gue tuh ngapain aja selama ini gitu. Jadi kayak bingung gitu loh, tujuannya tuh mau kemana selama hidup gitu. Bener banget Kak, jujur aku juga nih, emang ya Kak, aku kan emang masih angkatan 21 nih ya Kak. Tapi kayak udah mulai nih mau masukin usia 20-an tuh kayak besok kedepannya bakal gimana ya. Apalagi kan kakak umurnya udah mulai 21 nih ya Kak. Bener kan ya Kak? Berarti sekarang masuk semester 7 ya Kak? Iya, udah masuk semester 7. Wah, tuh lagi pusing banget nih mulai mikirin skripsi ya Kak. Iya kan, jadi kayak wah ini nih kayaknya emang lagi booming banget ya Kak, harusnya dibahas kayak gini. Benar banget. Nah, kalau menurut pengalaman kakak nih mengenai quarter life crisis ini ada apa enggak sih Kak? Boleh nggak diceritain ke teman-teman kita semuanya? Boleh banget nih. Khusus podcast ini aku ceritain ya. Jadi mungkin kalau untuk quarter life crisis yang aku alamin ya, karena umur aku juga mungkin masih sekarang 21 tahun, karena kan pada umumnya ya guys, ini pengetahuan umum juga, kalau quarter life crisis itu umumnya terjadi pada umur 25 sampai 30-an seperti itu. Nah, karena umur aku masih 21, mungkin yang bisa aku ceritakan pada saat itu aku kehilangan tujuan pada saat aku itu lulus SMA ya. Aku tuh bingung kayak tujuan aku tuh mau ke mana sih, kuliahnya tuh mau kemana sih, terus mau jurusan apa gitu. Dulu kan aku SMA-nya IPA ya. Terus kalau kurikulum dulu itu kan ada pelajaran ekonomi juga, ada pelajaran sejarah juga. Tapi di saat itu nilai ekonomi aku tuh gede, dan di sisi lain nilai kimia juga gede nih. Jadi antara bimbang nih, kuliahnya mendingan ekonomi aja apa mau yang ke jurusan IPA aja gitu. Sempat bingung kan pada saat itu. Kemudian akhirnya mikir pokoknya keras banget tuh kan mikir. Akhirnya aku milih jurusan farmasi gitu. Aku korbankan lah si sisi IPS aku ini gitu. Pasti bimbang banget ya Kak. Benar. Kalian juga pasti pernah ngalamin kan ya, kalau udah lulus SMA pasti bingung deh mau kemana nih gitu kan, mau kemana tujuannya, arahnya gitu. Nah, kalau dari Kak Ade sendiri ya, kan seperti yang Kak Ade bilang barusan, kayak nilai antara ekonomi sama kimianya ini kan sama-sama besar nih ya Kak. Nah, cara kakak buat nemuin titik terang buat kayak masuk ke dunia farmasi itu gimana sih Kak? Soalnya kayak jujur kita juga pasti, mungkin adik-adik tingkat kita ini juga mulai rasain kayak gitu Kak, bingung gitu mau nemuin titik terang kayak kita mau masuk jurusan apa ya. Boleh nggak nih Kak diceritain? Boleh. Jadi
Aku choose farmasi itu karena first of all aku mikir gini, aku tuh suka banget ya sama dunia kesehatan. Jadi aku pengen semua masyarakat tuh kalau bisa tuh sehat. Jadi kalau mereka punya akal yang sehat, kemudian jiwa rohani dan fisiknya juga sehat, kita tuh sama-sama bisa berpikir untuk bisa memajukan negara kita sendiri gitu. Contohnya aja yang kecil aja, kita tuh nggak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan hal kecil aja ya, misalnya kayak lagi bawa sampah nih, lagi jalan kayak udah buang aja gitu kan. Tapi kalau kita punya akal yang sehat, mindset yang sehat, kita nggak bakal ngelakuin itu kayak nanti kalau gue buang sampah sembarangan, ini kayaknya bakal banjir deh, ini kayaknya bakal becek nih, ini bakal lingkungannya tuh rusak nih gara-gara buang sampah secuil aja gitu. Jadi kita pikirin lagi ke depannya gitu. Jadi kita ke depannya tuh bakal, kalau di ekonomi tuh ke depannya bakal ngapain sih, kalau milik kesehatan tuh ke depannya bakal ngapain sih, kayak gitu sih kalau aku. Oke, jadi cerita kakak tadi nih, aku masih mau ngulik nih karena ini kayaknya emang relate banget sih kak. Kayak kita bingung kan mau masuk ke yang lebih menjurus ke IPA-nya atau IPS kalau kita punya nilai dua-duanya yang sama-sama besar nih. Misal nih ya kak, kalau menurut kakak sendiri, misal nih kakak kan udah masuk nih ke dunia farmasi nih ya kak, pernah nggak sih kak kayak ada rasa aduh udah terlanjur nyemplung nih, kayak bakal dilanjutin nggak ya, kayak agak-agak menyesal kayak gitu. Itu tuh pernah nggak sih kakak kayak gitu? Pernah banget dong, pasti kita semua pernah. Kalau udah milih gitu ya, choose satu aja, aduh kenapa dulu gue ngambil yang itu sih, pasti bakal lebih enak gitu kan ya. Kenapa dulu ngambil ekonomi ya, kalau misalnya kita ambil ekonomi, kenapa dulu nggak milih farmasi ya, pasti lebih enak gitu kan ya. Namanya kan pikiran tuh macem-macem ya, kalau zaman sekarang namanya overthinking ya. Bener banget kak. Jadi apa tadi? Kayak pernah nyesel gitu nggak? Oh iya, pernah sih. Karena ya gitu ya, namanya manusia ya, pasti ada pernah nyeselnya. Cuman aku tuh mikir lagi kayak ke depannya gitu, kayak di farmasi aku ke depannya bakal jadi apoteker karena aku dulu pernah suka banget nih sama ekonomi dan emang ekonomi aku tuh gede. Mungkin ke depannya aku bakal jadi pembisnis obat gitu, atau pembisnis atau apa gitu yang masih ada hubungannya dengan ekonomi gitu. Jadi kayak nggak semata-mata karena kita pilih satu hal itu kita ninggalin semuanya, karena Benar banget, hubungan ya kak. Iya benar banget. Nah kakak dulu kan dari yang pengalaman kakak mengenai milih jurusan itu, apa sih kak kayak dampak positif dan negatif setelah kakak tuh mengalami quarter life crisis ini kak? Oke, mau positif dulu apa negatif dulu nih? Negatif dulu biar lagi positif. Oke, boleh ya. Kalau untuk negatif paling yang aku sebutin tadi ya, kita jadi overthinking gitu sih. Kalau overthinking itu kan lama-lama kita sedihnya tuh kita berkelanjutan ya, itu tuh yang memicu kita bakal jadi stres, bahkan bisa sampai depresi gitu. Itu yang pertama, overthinking. Terus yang kedua, kita jadi compare ourselves to others. Kita nggak boleh compare ourselves to others. Kita nggak boleh bandingin diri kita dengan yang lain. Misalnya, aku udah milih farmasi, ngeliat dia yang milih ekonomi kayak, ih kok dia sukses sih, ke gue gini-gini aja gitu. Nggak boleh, karena basically setiap manusia tuh kan beda-beda ya. Kita punya kemampuan beda-beda, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya bandingin kayak, ih dia hebat banget, gue gini-gini aja sih, gitu kan nggak mungkin ya. Itu sebenarnya kita tuh punya, mungkin cuman emang belum digali atau mungkin kita yang belum tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Terus apalagi, overthinking udah, membanding-bandingkan udah. Terus yang ketiga, insecurities. Oke. Ini booming juga ya kalau insecure tuh ya, kayak apa ya, kalau udah milih kayak ya itu tadi ya, datangnya juga bisa dari mana aja, bisa dari sosial media, bisa dari real life, bisa kayak ngeliat orang, ih hebat banget sih gitu kan. Jadi kita insecure, padahal kita nggak boleh. Itu tadi, do not compare yourself to others gitu. Bener banget ya ampun, bener banget sih kak. Oke, kalau dampak positifnya apa nih kak? Boleh. Nih. Oke, dampak positifnya.
Yang pertama, kita jadi tahu diri kita sebenar-benarnya tuh kayak apa. Know yourself more, kayak oh gue tuh kalau marah kayak gini loh, gue tuh kalau sedih kayak gini loh. Kenapa sih gue bisa marah, kenapa sih gue bisa sedih. Dan hal-hal seperti itu yang bisa kita tanganin ke depannya gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita sedihnya berkelanjutan, itu tadi kita bakal memicu stres dan depresi bahkan ya. Jadi kita lebih tahu soal diri kita gitu. Terus lebih semangat gitu dalam menjalani kehidupan, kayak oh ini tantangan nih, gue pengen coba, oh gue milih ini, gue milih itu, gue harus coba gitu. Jadi kita beginning a new experience gitu dalam hidup kita ya kan. Kita nggak cuma itu aja. Contohnya kayak aku sekarang, kan aku farmasi, aku ya mungkin ini suatu hal yang hebat ya bisa di podcast kesehatan mental seperti ini. Kemudian aku juga aktif di berbagai bidang itu, kayak aku mau mencoba modeling, aku mau coba public speaking, aku mau coba, semuanya aku mau coba. Jadi kita contohnya tuh lebih kayak bersemangat gitu loh dalam menghadapi kehidupan. Jadi kita nggak bingung nih tujuannya tuh mau kemana sih, arahnya tuh mau kemana sih, pokoknya dicoba aja dengan hati dan semangat gitu. Jadi kalau dari yang aku tangkap ya Kak, betul nggak sih Kak kalau semua orang itu emang harus mengalami quarter life crisis? Benar banget. Quarter life crisis itu kan emang fenomena ya, dari umur 25 sampai 30. Tapi banyak juga nih dari kita yang memang sebelum umur 25 nih tapi udah quarter life crisis gitu kan. Jadi pada umumnya semua orang tuh pasti bakal mengalami quarter life crisis ini. Entah itu soal sosial dia, pekerjaan, percintaan, persahabatan, mereka bakal ngalamin quarter life crisis ini gitu. Itu emang umum terjadi sih, bakal terjadi sama kita semua gitu. Iya, karena itu bener yang kakak omongin, buat nemuin jati diri kita. Benar banget. Jadi semuanya tuh dicoba, kayak modeling, public speaking, pokoknya semuanya dicoba deh. Kalau bisa sepak bola, basket, berkuda, semuanya. Boleh tuh abis ini katakan lah. Oke, terakhir nih Kak, pesan kakak buat orang-orang yang sekarang lagi ngalamin quarter life crisis ini. Boleh banget ya, buat kaula muda di luar sana yang sedang ngalamin quarter life crisis, aduh ngapain sih? Ngapain kalian tuh nggak perlu overthinking, nggak perlu insecure, do not compare yourself to others. Pokoknya jangan sekali-sekali ya. Ya terus kurangi penggunaan media sosial, itu juga salah satu penyebabnya ya. Iya benar. Kita bisa overthinking, bisa stres dan lain-lain, itu juga dari media sosial juga bisa gitu. Dan buat kalian semua di luar sana yang mungkin lagi ngalamin quarter life crisis, nikmatilah dan memang itu fasenya. Iya, memang itu fase kalian ya. Nikmatilah dan enjoy aja dengan kehidupan kalian. Tapi ingat satu hal, jangan menyerah, don't give up on your life. Jangan pernah sedih berlarut-larut, jangan pernah kehilangan arah, jangan pernah kehilangan tujuan. Itu hanyalah fase. Tapi kedepannya kalian harus hilang dari fase itu gitu. Wah, keren banget nih penjelasan mengenai quarter life crisis dari Kak Ade Anissa. Jadi aku izin buat simpulin ya Kak. Boleh. Jadi quarter life crisis ini emang kalau menurut aku juga emang kita harus mengalami. Karena apa? Di luar dari dampak negatif yang tadi Kakak sebutin kayak overthinking dan lain-lain sebagainya, yang utama itu kita bisa nemuin jati diri kita sendiri. Benar banget. Dan kita coba-coba gitu kan ya. Oh ternyata gue suka nih gitu kan. Gue pengen di sini nih, gue fokus di ini gitu. Dan juga menurut aku jangan pernah takut buat mencoba hal baru. Benar banget. Karena kakak nih banyak banget loh Kak pengalamannya. Aku baca CV kakak tuh ya kayak wow gitu. Emang banyak banget teman-teman pengalaman Kak Ade Anissa ini. Jadi ini sebenarnya podcast ini benar-benar nambah wawasan kita tentang quarter life crisis, dan penjelasan dari kakak juga emang enak banget buat ditangkapnya nih Kak. Nah segitu dulu nih ya penjelasan mengenai quarter life crisis dari Kak Ade Anissa.
setelah ini makasih banget ya Kak udah Iya, datang ke sini. ya ampun, aku juga makasih banget ya. Ini jangan lupa ya guys, buat kalian semua ditonton, Iya, di like, di subscribe, comment, dan share pokoknya. Bener banget nih, karena emang penjelasan dari Kak Adi Anissa ini emang bagus banget dan emang penting banget buat anak muda tonton mengenai quarter life crisis kayak Bener gini. banget. Untuk podcast kali ini udah selesai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya teman-teman. Bye bye. Bye bye.